Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor Rumah Kontrakan Angker. Siang itu mendung, langit sudah gelap, ditambah gemuruh angin bertiup dingin, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh Ratna, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA, namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Tapi mau bagaimana lagi, uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Dengan perasaan nekat, dia mengambil kunci dari kantung raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat kontrakan sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Kali ini Ratna tidak sendirian. Dia mengajak temannya, yaitu Mita dan Bu Gendis, pemilik rumah kontrakan. Bersama-sama mereka membuka pintu rumah berwarna kecoklatan yang dibuat dengan ukiran-ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, seketika tercium aroma apek dari debu. Pertanda rumah sudah lama tidak dihuni. Ratna tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Bu Gendis nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit jorok. Jadi harap Septi dan Mita maklum dengan keadaannya. Calon penghuni rumah ini tentu saja melihat detail, denah, dan keseluruhan keadaan rumah ini adalah hal yang pertama dilakukan. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan atap yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk. Namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Tapi di sela-sela kegiatan tersebut, tiba-tiba saja Mita bertanya tentang sesuatu yang janggal. Bu, ini pintunya kenapa semuanya kondisi terbuka seperti ini? Tentu saja bagi Ratna dan Bu Gendis, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Maksudnya apa hubungannya dengan pintu terbuka? Tapi rasa-rasanya Mita memiliki alasannya sendiri. Bu Gendis tentu saja menjawab seadanya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Ratna yang rasanya tidak enak dengan pertanyaan tersebut, membuat Mita akhirnya tak bereaksi apa-apa. Setelah melihat semuanya, Ratna tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya yang sekarang. Ibu dan kedua adiknya pasti akan senang tinggal di kontrakan yang baru ini. Menjelang sore, akhirnya mereka berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, Ratna dan Mita sempat mampir di warung. Di sana, Mita kemudian mengatakan apa yang mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Mita mengatakan kalau rumah itu memiliki sesuatu yang aneh, seperti pintu yang terbuka itu. Ratna tentu saja penasaran. Apa yang dimaksud pertanyaan Mita tadi? Mita menceritakan
kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka apapun yang terjadi. Pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu, apalagi semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu, bukankah hal itu tidak bisa diterima dengan nalar? Karena pada dasarnya, di rumah manapun, manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakan adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Ratna sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Mita semuanya terdengar masuk akal. Bahkan sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan tengah yang entah kenapa lebih gelap dari ruangan-ruangan lainnya. Tapi apa masuk di akal kalau hanya karena perkara goib, dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih layak. Tapi kemudian Mita merasa kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Mita hanya bisa memperingatkan saja, karena bagaimanapun juga dia hanya khawatir dengan nasib Ratna dan keluarganya. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya, dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Mita pun tak dapat berkomentar apa-apa lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Ratna dan Bu Gendis, keluarganya resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah, tidak ada kejadian-kejadian yang janggal selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Ratna sendiri tak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil, yang entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Ratna pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya yang kemudian memberikan saran untuk dijadikan musola kecil saja. Semuanya aman terkendali, bahkan kedua adiknya yang masih 16 dan 7 tahun nampak bahagia tinggal di rumah baru tersebut. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai pada suatu sore, di tengah-tengah hujan yang deras, diikuti halilintar yang menyambar, Ratna yang kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Ratna yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari duduknya dan mendengarkan sekali lagi, dan suara itu memang berasal dari sana. Maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya, dan di sana dia melihat seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumah, mengetuk-ngetuk pintunya dengan sabar sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Ratna tidak mengetahui siapa orang itu, tentu saja merasa takut. Tidak beberapa lama, pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya lah yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Ratna akhirnya melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya. Seorang ibu dengan rambut panjang, mengenakan pakaian corak dengan batik berwarna biru. Ratna yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu, yang tak lama kemudian tersenyum, mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Ibu Mala, tetangganya yang belum sempat menyapa.
Dia kesini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar. Karena rasanya tidak etis seorang tetangga yang tidak menyapa dalam kurung waktu yang lama ini. Tak lama kemudian, beliau lalu meminta izin kepada Ibu Ratna untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Ratna tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Ratna bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa, pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain, karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan, dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Sebelum Ibu Mala pergi meninggalkan rumah Ratna, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti, "Nak, nanti kalau seandainya kamu menemukan sebuah kertas yang dilipat berwarna merah darah, jangan pernah dibuka, biarkan saja." Ratna hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya sambil berjalan dengan jas hujan hijau muda. Dia berjalan ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara makanan yang diberikan oleh Ibu Mala diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Ratna akhirnya kembali ke kamarnya, berusaha tak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Suasana rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Ratna merasa was-was, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Ratna sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya, sampai dia benar-benar tertidur. Tepat pada tengah malam, Ratna terbangun dengan sendirinya. Secara tidak sadar, dirinya mendengar seperti suara sendok yang jatuh di atas lantai. Benar, suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Ratna tergerak untuk melihatnya. Lagi pula, dia ingin ke kamar mandi. Ketika Ratna membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Ratna bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makanan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar. Tanpa berpikiran yang aneh-aneh, Ratna langsung menutup kembali jajanan pasar, memungut sendok yang ada di lantai dan meletakkannya di tempat di mana dia seharusnya berada. Dengan langkah perlahan, Ratna menuju ke kamar mandi. Tapi sejenak Ratna berhenti di depan ruangan kecil. Sewaktu samar-samar dia mendengar suara kecil laki-laki seperti menertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola. Dengan keadaan gelap gulita tersebut, saat itu Ratna mengira Dery adiknya lah yang melakukan hal itu. Langsung saja Ratna memanggil namanya pelan, sambil mengingatkan adiknya itu untuk tidak melakukan ini. "Dery, kalau lapar nggak perlu sembunyi-sembunyi begini, tinggal ambil saja ya." Ratna pun mendekat. Sewaktu Ratna di depan pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak, bersembunyi tepat di dekat pintu. Dibukalah pintu itu, lalu dia melihat ke sana yang rupanya tak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adiknya berpindah ke bagian dalam. Ratna kemudian menekan saklar lampu. Namun anehnya, lampu di dalam ruangan tidak juga kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin jelas yang membuat Ratna mulai merasa kesal, karena seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. "Dery, keluar! Keluar!" Tapi perintah Ratna tak juga digubris, sampai sekilas lampunya menyala dan Ratna melihat anak kecil sepantaran Dery sedang menekuk lutut,
menyembunyikan wajahnya. Ratna sempat terhenyak sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras. "Kamu kira pantas buat mainan kayak gini?" Dan entah bagaimana caranya lampu akhirnya menyala. Tapi sayangnya bocah yang dia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sajadah di tempat. Ratna melihat lantai kosong yang sebelumnya dia lihat dengan mata kepala sendiri, tempat anak kecil sedang beringkuk sendirian. Ratna tentu saja terdiam sejenak, bingung dengan apa yang terjadi. Ratna mematikan lampu dan berniat untuk pergi sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba dicengkram oleh tangan kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak hebat. Tangan Ratna yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya sebelum suara tertawa cengengesan itu kembali terdengar. Ratna berhenti sejenak, ia beristighfar, namun cengkraman itu tak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Jangan hidupkan lampu ya kak, wajahku jelek sekali, kamu gak akan kuat kalau melihatku." Ratna hanya diam. Dia masih berdiri dengan perasaan takut, karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya. Akhirnya Ratna menjauhkan tangannya dari saklar, dan siapapun itu sudah melepaskannya. Ratna lalu berjalan secara perlahan untuk menjauh. Ratna sempat akan menoleh, namun belum dia lakukan, karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Jangan!" Sayangnya, kejadian yang dialami oleh Ratna tak pernah dia ceritakan kepada ibunya. Ratna takut kalau ada yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Ratna lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Mulai satu persatu kejanggalan menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 7 tahun, Derry. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibu. Sewaktu Ratna bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah melas, Mbah Nu, begitu berulang-ulang kali. Ratna pun mendorong pintu kamar di mana di dalam ruangan itu ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan ada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah. Ratna serasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Keesokan paginya, Ratna baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Ratna membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai perentelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Ratna kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya, Ratna tidak tahu keluarga mana pemilik benda-benda ini, karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Ratna menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Ratna lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Ratna menemukan sesuatu, seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka,
Ratna mendapati tumpukan kertas lipat, kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Ratna lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Sewaktu Ratna memeriksanya, dia menemukan kertas sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja, di lipatan kertas-kertas itu, Ratna menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya, ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Tanpa pikir panjang, Ratna menghubungi Mita, dan Mita berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab, hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang hari itu pun, Ratna kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu, apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Mita baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Mita juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Ratna menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu, manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal itu, Ratna kemudian baru menyadari kalau sejak tadi, ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Ratna yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak, lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Mita juga merasa merinding, tiba-tiba sempat mau menghentikan Ratna. Tapi perempuan itu ketakutan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dery, Andre, Bu, Ratna masuk ya." Ketika Ratna mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dery yang berusia 7 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Mita juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Ratna. Ketika Ratna sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Ratna melihat Mita yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka saat tak lama. Kedua adik Ratna melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Ratna dan Mita, yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja, tawa itu adalah tawa yang sama yang Ratna dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di kamar ini. Detik itu juga Ratna dan Mita akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata terbelanak. Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini di wilayahnya, termasuk sampai mendatangkan si pemilik rumah, yaitu Bu Gendis, yang rupanya tidak tahu menahu perihal apa yang terjadi dengan Bu Lia. Selaku ibu dari Ratna ini, yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa merespon apapun. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Mita sudah beranjak pulang sejak tadi. Mita berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Ratna untuk menolong ibu dan kedua adiknya. Sembari mengadakan pengajian mendadak yang saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa. Disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Ibu Lia yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anaknya itu tiba-tiba saja mulai ikut mengaji. Pukul 9 malam,
Mita akhirnya datang bersama dengan seorang laki-laki yang juga terlihat berumur. Tubuhnya bungkuk namun nampak seperti orang yang soleh. Ia mengenakan pakaian serba warna putih dengan kain sorban melilit di leher. Mita memanggil beliau dengan Mbah Karto. Ratna yang melihatnya segera membantu Mita menuntun Mbah Karto untuk masuk. Tapi anehnya Mbah Karto justru menolak Ratna dengan lembut. Lalu tak lama kemudian Mbah Karto meminta agar diambilkan air putih oleh Ratna. Katanya beliau sangat haus. Ratna pun menuruti apa kata Mbah Karto. Ia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air. Tapi anehnya Mbah Karto masih berdiri di luar pintu pagar, seakan-akan menolak dirinya sendiri untuk menginjakkan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Ratna pun menyerahkan gelas berisi air itu kepada Mbah Karto, dan setelahnya Mbah yang mungkin usianya sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Setelah itu, Mbah Karto baru berkata kepada Ratna, "Nak, ada sebuah kertas. Kalau ada ambilkan. Kalau bisa, sekalian sama bolpoinnya." Ratna yang tidak mengerti alasan Mbah Karto meminta itu, segera melaksanakannya. Setelah menemukannya, Ratna langsung menyerahkan benda-benda itu kepada beliau. Kemudian, oleh Mbah Karto diberikan kepada Bu Gendis. Tulis nama orang-orang yang pernah menyewa rumah ini dan tulis semuanya yang juga pernah meninggal di rumah ini. Ratna sama sekali tidak mengerti maksud Mbah Karto kepada Bu Gendis. Bu Gendis awalnya melihat Mbah Karto dengan tatapan ganjil. Mungkin ia sama bingungnya. Kenapa ia harus menulis setiap nama orang yang pernah meninggal di rumah ini? Setelah menuliskan informasi lengkap tentang siapa saja yang pernah tinggal di rumah itu, Mbah Karto meminta kertas tersebut. Bu Gendis diperintahkan Mbah Karto untuk ikut masuk ke dalam kamar. Ratna kemudian menutupnya perlahan-lahan. Saat tiba-tiba saja terdengar suara jeritan yang memekikkan telinga dari dalam kamar. Hal ini membuat Ratna tersentak. Sekitar jam 10 malam, pintu itu akhirnya terbuka. Wajah Bu Gendis nampak pucat pasi. Sementara Mbah Karto terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya, Bu Lia masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Ratna bertanya-tanya, bagaimanakah nasib ibunya? Mbah Karto mulai menjelaskan apa yang terjadi terhadap Bu Lia. Jin yang mendiami tubuh Bu Lia menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini, kecuali si Nun merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat tersebut. Mbah Karto lalu melihat kertas yang tadi ditulis oleh Bu Gendis. Di sana Mbah Karto menunjukkannya kepada Ratna. Rupanya, sebelum mereka ada sebuah keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nama beliau adalah Mbah Gima. Tapi sebelum Mbah Gima, ada keluarga lain yang sudah meninggal. Mbah Karto pun mulai menanyakan mengenai asal-usul rumah itu kepada Bu Gendis. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah warisan dari pendahulunya dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini sudah dikontrakan. Bu Gendis pun kemudian berpamitan pergi. Setali 3 uang, Mbah Karto juga akan pergi bersama dengan Mita. Mbah Karto berpesan kepada Ratna sebelum kepergiannya untuk sementara Bu Lia sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya, tapi lebih baik untuk tidak mendekatinya lebih dahulu. Tak lama kemudian terdengar suara pintu rumah diketuk. Ratna pun datang untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Rupanya tamu yang datang berkunjung ke rumah Ratna adalah Ibu Mala.
Hal ini tentu saja mengundang tanya apa yang wanita ini inginkan di rumahnya. Ibu Mala lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya beliau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bulia dari kabar burung yang sampai di telinganya. Ratna hanya diam saja sewaktu wanita itu menjelaskannya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Ratna kemudian memotong pembicaraan dengan berkata, apakah kalau Ibu Mala adalah anak dari Mbah Suwarni? Mendengar itu, Ibu Mala awalnya nampak terkejut, sampai akhirnya ia menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Ratna. Ibu Mala pun izin kepada Ratna untuk menjelaskan semuanya dari awal. Rupanya, keluarga Ibu Mala adalah keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah ini sebelum keluarga Ratna datang. Tapi, ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu perihal apa yang keluarga Ibu Mala lakukan. Sewaktu mereka masih tinggal di rumah ini, beliau menjadikan Mbah Suwarni sebagai pembuat raja untuk mereka-mereka yang datang dan membutuhkan bantuannya. Semua pekerjaan ini ditukar dengan sejumlah mahar dalam bentuk uang dan harta berharga seperti emas dan sejenisnya. Tetapi lambat laun mulai ada kejadian yang aneh di rumah ini. Hanya saja Ibu Mala dan keluarga yang lain tidak terlalu memperdulikan hal itu. Hal-hal aneh itu seperti sering mendengar suara tertawa dan langkah kaki anak-anak kecil. Kemudian suara-suara orang yang sedang mengaji. Tapi dari semua keanehan-keanehan itu, ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, yaitu Mbah Suwarni. Katanya, dia ditemui oleh seorang perempuan yang konon kabarnya dia bisa membuat sesuatu seperti jimat. Jimatnya ini memiliki keunggulan yang pasti akan mendatangkan rezeki untuk anaknya. Keluarga pun akhirnya mulai tidak tahan dengan sikap Mbah Suwarni. Ibu Mala dan suaminya mulai meruqyah Mbah Suwarni sampai membawanya ke Habib-Habib untuk disembuhkan. Tapi kemudian bukannya sembuh, Mbah Suwarni semakin menjadi-jadi. Beliau makin terlihat tidak waras. Ia mulai sering menjambaki rambutnya sampai menarik paksa gigi-giginya hingga mengalirkan darah dari dalam mulutnya. Anehnya, dia melakukan semua itu diikuti suara tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah sinting. Bahkan pernah suatu malam, Mbah Suwarni mengetuk pintu kamar Ibu Mala lalu melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian berbisik kalau rumah tangga Ibu Mala akan hancur sebentar lagi. Dan hal itu dilakukan karena ada yang tidak suka dengan keluarga mereka. Saat Nyai Siti bertanya siapa yang tidak suka dengan rumah tangganya, Mbah Suwarni kemudian menyeringai dan menunjuk dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya, sembari tertawa histeris. Ibu Mala pun ketakutan dengan sikap ganjil ibunya ini. Benar saja, hubungan Ibu Mala dan suaminya semakin bertambah runyam. Singkatnya, suaminya akhirnya menggugat cerai dan membawa kabur semua anak-anaknya. Mulai kebingungan, ia pun mulai menjadi gila perlahan-lahan. Karena tanpa suami dan anak-anaknya, apa yang bisa dia lakukan untuk tetap bertahan hidup? Saat itulah, Mbah Suwarni kemudian datang. Beliau kemudian menunjukkan selembar kertas berisi raja. Mbah Suwarni kemudian berkata kepada Ibu Mala untuk memberikan kertas ini ke penjual yang ada di perempatan jalan. Waktu itu, Mbah Suwarni menangis meminta agar seluruh uang yang didapatkan dari praktek ini dibakar atau dibuang ke sungai. Tapi Ibu Mala tidak tahu harus menjawab apa karena sebagian uang-uang itu sudah masuk ke dalam perutnya. Maka Mbah Suwarni memuntai gelas berisi air dan menyuruh Nyai Siti menelannya bulat-bulat. Kemudian tetap membuang semua uang-uang itu. Setelahnya, barulah Mbah Suwarni bisa meninggal, itu pun dengan cara yang sangat keji.
kulitnya menghitam seperti orang yang dibakar. Setelah menceritakan hal itu, ibu malah melihat ke arah Ratna. Ia meminta tolong agar diizinkan untuk melihat kondisi Bulia. Ratna pun akhirnya setuju untuk merasa kasihan dengan beliau. Sewaktu pintu kamar itu dibuka, kedua adiknya berhamburan masuk dan memeluk tubuh Bulia yang sedang tertidur di atas ranjang. Tapi cepat-cepat ibu malah menarik kedua tangan adik-adik Ratna dan meminta agar memegangi mereka berdua. Ibu Lia pun membuka mata dan melotot melihat ibu Mala yang datang. Singkatnya, ibu Mala menemani Ratna sampai Mbah Suwarni dan Mita datang. Begitu juga dengan Bu Gendis, yang kemudian memberitahu kalau sewaktu orang tuanya masih menjadi pemilik kontrakan ini, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena gantung diri. Ibu Mala yang mendengar itu kemudian langsung menyela mereka. Saya tahu di mana orang ini tinggal. Bahkan saya tahu di mana dia dikuburkan di mana, Mbah. Bu Gendis tidak mengerti. Maka Mbah Suwarni membawa dirinya menjauh dari orang-orang termasuk Ratna. Di sana Mbah Suwarni menampaknya memberitahukan semua alasan dan kenapa semua ini bisa terjadi, termasuk hubungan antara kuburan yang akan mereka datangi ini dengan keluarga Bu Gendis. Selama di perjalanan, Bu Gendis hanya diam saja dan melihat keluar jendela terus-menerus. Di sana sebuah rumah yang terbuat dari gubuk. Ratna dan yang lain datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian, keluar seorang wanita tua yang mungkin berusia 60-an. Bu Gendis kemudian menanyakan apakah Simbah memiliki hubungan dengan nama almarhumah. Wanita tua itu mengangguk dan berkata kalau nama yang disebut oleh Bu Gendis adalah ibunya sendiri. Bu Gendis lalu meminta maaf kepada beliau atas segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Bu Gendis tahu semua ini karena Mbah Suwarni sudah memberitahunya. Tidak hanya itu saja, Bu Gendis meminta berbicara empat mata dengan beliau karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Selang beberapa saat kemudian, Bu Gendis mengatakan kalau ahli warisnya bersedia untuk membongkar makam almarhumah. Maka dibantu warga sekitar, kuburan itu digali dan benar saja, di dalamnya ditemukan kain kemunir hitam, yang mana di baliknya terdapat sobekan kertas berwarna kuning tua, dengan coretan-coretan seperti raja yang dibungkus dengan rambut, dan noda merah hitam seperti darah yang sudah lama mengering. Ahli waris pun menjelaskan kalau sebelum ibunya ditemukan oleh warga karena gantung diri, ada surat wasiat yang meminta almarhumah agar dikubur dengan kantong kemunir berwarna hitam ini. Pihak keluarga tidak tahu kalau ada efek pada benda yang mereka kira bagian penting dari kehidupan almarhumah semasa hidup. Mbah Suwarni yang sejak tadi berada di dalam rumah pun akhirnya mengambil kemunir itu. Mbah Suwarni menyampaikan akan segera memusnahkannya. Hanya saja menghancurkan raja memang tidak mudah. Tapi dengan benda ini di tangannya, hanya masalah waktu sampai Bulia akan segera kembali normal. Dan benar saja, semenjak peristiwa itu, Bulia mulai bisa memanggil Ratna dan kedua adiknya kembali. Beliau juga sudah mulai bisa berjalan seperti orang normal. Untungnya semua peristiwa mengerikan ini sudah berhasil dilalui Ratna dan keluarganya. Semenjak kejadian itu, kamar itu akhirnya dikosongkan. Mereka memilih untuk tidur di dalam kamar Ratna yang memang ukurannya cukup luas sampai tenggat waktu sewa kontraknya habis. Sejak saat itu Ratna tidak pernah tahu lagi cerita rumah kontrakan ini, karena Ratna sudah punya rumah kontrakan yang dan jauh dari hal-hal seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.